Halo para sepuh-sepuh, selamat datang di channel Wibu Amatir. Kali ini gua bakal ngebahas beberapa fakta seputar bakat senju kita bersama, para nakama di dunia anime One Piece, yaitu tidak lain adalah Monkey D. Luffy. Sebelum itu, alangkah baiknya bantu channel ini ya, dengan klik tombol subscribe, buat ngebantu channel ini supaya lebih baik. Hehehe. Luffy berasal dari Ace Blue, tepatnya di sebuah desa kecil bernama Desa Fushia. Ya, Fushia. Ia adalah anak dari seorang tokoh ternama pemimpin pasukan revolusi dunia, yaitu Monkey D. Dragon. Luffy kecil diasuh oleh kakeknya yang bernama Monkey D. Grab, yang merupakan tokoh ternama di Angkatan Laut. Saat itu juga ia tumbuh besar bersama kelompok bandit gunung yang dipimpin oleh emak-emak bernama Dandan. Pada saat masih bocil, Luffy bersahabat baik dengan Ace dan Sabo, hingga mereka pun menjadi layaknya saudara. Masa kecilnya yang seru dan penuh ketegangan sedikit yang membuat dia tumbuh menjadi anak yang baik, yang ceria, yang pantang menyerah, hingga menjadi bajak laut yang ternama hingga saat ini. Awal perjalanan Luffy dimulai ketika ia berkenalan dengan Shanks dan kru bajak laut Akagami lainnya. Luffy memiliki impian untuk menjadi bajak laut dan ingin melampaui Shanks. Kemudian, singkat cerita, terjadilah peristiwa di mana ia memakan buah iblis yang saat itu bernama Gomu Gomu no Mi dan membuatnya menjadi manusia karet. Luffy yang ditinggalkan oleh Shanks kemudian mulai berlatih, dan ketika ia menginjak masa remaja pun, ia lalu memulai perjalanan bajak lautnya sebagai bajak laut topi jerami, dan ia merekrut berbagai macam kru di sepanjang cerita. Ya, Luffy dikenal sebagai sosok yang polos, lugu, simpel, dan pantang menyerah. Pribadi Luffy yang keras kepala dan tidak mau diatur ini didapat dari didikan kakeknya, yaitu Garp, yang melatihnya dengan sangat keras untuk menjadi angkatan laut sesuai dengan impian kakeknya ini. Walaupun Luffy sendiri tidak ingin menuruti impian kakeknya tersebut menjadi seorang angkatan laut, melainkan ia ingin menjadi bajak laut karena sudah terinfluence oleh pengaruh Shanks. Ketika memulai perjalanannya sebagai seorang bajak laut, Luffy selalu membantu orang-orang yang membutuhkannya. Hal ini sangat bertolak belakang ya dari sifat asli bajak laut pada umumnya yang terkenal kejam dan suka merampas hak orang lain. Dan jika Luffy sedang bersama nakamanya, ia sangat mudah bertingkah konyol, bahkan sekalipun ia sedang bertarung. Terdapat banyak adegan lucu dan tingkah aneh dari Luffy yang membuat seakan-akan pertarungan menjadi lebih santai dan cair, dan membuat para pembaca ataupun para penonton menjadi lebih enak ketika melihat adegan pertarungan antara Luffy dan para musuh-musuhnya. Kekuatan dari Luffy pada awalnya didasari oleh latihan keras oleh Garp ketika ia masih kecil, yang membuat fisiknya jauh lebih kuat ketimbang orang-orang biasa. Kemudian setelah ia memakan buah iblis Gomu Gomu no Mi, ia menjadi manusia karet yang membuat jurus-jurusnya menjadi lebih variatif dan fleksibel, dan ia juga mendapatkan tubuh yang tidak mudah diserang karena bentuk tubuhnya atau elastisitasnya itu sudah seperti karet. Jadi kalau kamu menonjok Luffy ya tidak mungkin ya. Nah, setelah berlangsungnya cerita dengan sangat lama, lebih dari 1000 episode, ternyata buah iblis Luffy adalah buah iblis yang melegenda sejak zaman dahulu. Dan nama aslinya adalah buah Hito-Hito no Mi model God Mika. Buah iblis ini ketika sudah awakening atau menunjukkan kemampuan aslinya, membuat Luffy dapat mengubah atau mengontrol semua hal yang ada di sekitarnya, selayaknya seperti karet yang sangat fleksibel. Seperti ia dapat mengangkat tanah layaknya pelontar karet, memegang petir dengan fleksibel, atau bahkan menjadikan badan musuhnya juga seperti karet. Selain kemampuan buah iblis, Luffy juga menguasai haki, yaitu kemampuan dari dalam yang dapat dilatih ataupun berkat sejak lahir.
Haki sendiri membuat Luffy dapat menghantarkan serangan fisik yang sangat kuat bahkan ke pengguna buah iblis lainnya yang mengkonsumsi buah Logia, yang mana tubuhnya menjadi tidak bisa disentuh oleh serangan normal ataupun dari serangan lainnya. Selain itu, Luffy juga menguasai salah satu haki langka yang bernama Hausoku Haki, atau haki yang mana ini adalah haki yang dimiliki oleh segelintir orang di dunia. Haki raja ini dapat mengintimidasi seseorang yang tidak terlalu mempunyai tekan yang lebih sehingga akan langsung pingsan. Dan juga jika haki raja ini dikuasai dengan efektif, maka akan dapat memperkuat serangan yang dilancarkan oleh penggunanya. Nah, pada saat video ini dibuat, Luffy dan krunya sedang berada di pulau bernama Egghead, yang mana mereka sedang mencoba kabur dan mencoba menyelamatkan seorang ilmuwan melegenda yaitu Vegapunk yang nyawanya tengah terancam oleh pemerintah dunia. Dan ia tengah bertarung dengan salah satu admiral angkatan laut yaitu Admiral Kizaru. Pertarungan ini cukup tidak sengit ya, karena Admiral Kizaru pada saat ini belum terdapat luka yang cukup serius dan Luffy juga masih agak kerepotan ya untuk menghalangi Admiral ini untuk mengejar Vegapunk. Jika kita membahas tentang impian, maka impian Luffy secara simpel adalah menjadi Raja Bajak Laut. Karena menurutnya Raja Bajak Laut adalah orang yang paling memiliki kebebasan di dunia. Namun, impian sebenarnya dari seorang Luffy masih belum bisa diketahui oleh para peminat One Piece sampai saat ini. Di dalam cerita hanya beberapa orang yang mengetahui impian dari Luffy tersebut, yaitu saudaranya sendiri, Ace dan Sabo, Shanks, seluruh kru Mugiwara, dan juga Caribou yang tidak sengaja berada di kapal pada saat Luffy mengutarakan impiannya tersebut ke para nakamanya. Baiklah, berikut adalah fakta menarik dari Luffy yang mungkin saja kamu tidak tahu ya. Pertama, Luffy memulai perjalanan bajak lautnya pada umur 17 tahun. Ya, sangat muda sekali bukan? Baru lulus SMA langsung jadi bajak laut. Ngeri juga ya. Dan ia lahir pada tanggal 5 Mei yang bertepatan dengan Hari Anak di Jepang. Dan ini mempresentasikan sifat kekanakannya dari Luffy yang sangat kocak. Dari tanggal lahirnya ini ia berzodiak Taurus. Ya, cocoklah ya dengan sifat keras kepalanya ini. Dan ya, kalau kamu percaya zodiak silakan percaya. Kalau tidak percaya, nggak usah percaya. Gampang. Luffy juga diketahui menyukai warna merah, dan ini terlihat jelas dari baju-baju atau pakaian yang Luffy cenderung kenakan adalah warna merah. Dan ya, sedikit fun fact ya, sebenarnya baju-baju Luffy ini kebanyakan dipilih oleh Nami, dan Namilah yang mencucikan baju-baju tersebut karena ya Luffy ini sulit ya untuk diandalkan dalam pekerjaan rumah tangga. Jika kita gali isi otak Luffy, ia hanya cenderung memikirkan dua hal, yaitu daging, 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 dan Raja Bajak Laut. Itu doang. Dan jika Luffy ada di dunia nyata, maka ia akan berasal dari negara Brazil dan akan bekerja sebagai pemadam kebakaran, ya kayak damkar gitulah. Perlu diketahui juga, Luffy tidak bisa memasak. Jika disuruh memasak, ia hanya akan menyajikan daging mentah di piring. Dan untuk makanan favoritnya, Luffy sangat menyukai semua jenis daging. Dan ia benci cherry pie dan tidak terlalu toleran akan alkohol. Jadi no mabuk ya, no party. Kecuali kalau waktunya makan-makan daging semua, itu wajib buat Luffy. Dan aroma tubuhnya itu seperti bau daging. Itu mungkin karena ia keseringan makan daging ya, jadi bau tubuh Luffy juga seperti bau daging. Dan perlu diketahui ya, Luffy ini cuma mandi sekali dalam seminggu coy. Ya, sekali dalam seminggu doang, padahal bau badannya seperti bau daging. Ya, bisa dibayangkan lah seperti apa bau badan Luffy.
Untuk kesehariannya seperti jadwal tidur, sebenarnya Luffy tidak punya jadwal tidur yang runtun ya atau yang jelas gitu. Tapi yang pastinya ia hanya tidur 5 jam dalam sehari. Dan ya yang penting tidur 5 jam saja sudah cukup, begitulah Luffy. Dan ini ada sedikit fun fact terakhir ya, bahwa Oda Sensei selaku author dari One Piece pernah mendapatkan pertanyaan dari seorang fans, yaitu ia bertanya apakah batang Luffy bisa melar, dan Oda Sensei mengiyakan pertanyaan tersebut. Nah ya sekianlah fakta-fakta Luffy yang bisa gue kasih tahu kali ini ya. Kalau para sepuh suka silahkan like, share, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Goodbye.